Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat simulasi finite element analysis FEA atau analisis struktur menggunakan FreeCAD, yaitu software computer aided design yang gratis. Tentunya tidak hanya gratis untuk student tapi juga untuk kebutuhan komersil seperti perusahaan. Nah, untuk membuat partnya ini tentunya teman-teman bisa cek di tutorial sebelumnya ya, bagaimana cara membuat part. Jika sudah punya, langsung saja teman-teman bisa masuk ke FEM atau Finite Element Method. Oke, untuk memulai analisis, pertama-tama teman-teman wajib membuat new analysis ya. Ini jadi untuk satu part bisa dilakukan berbagai macam analisis, misalkan beda material atau mungkin beda beban dan lain sebagainya. Kita buat analisis baru. Di sini solvernya adalah Calculix ya secara default. Tentunya teman-teman bisa cek juga di sini ada beberapa solver lain ya. Mungkin kita akan bahas di kesempatan lain. Pertama-tama kita definisikan dulu untuk materialnya. Di sini teman-teman bisa bikin material secara custom dengan menggunakan cek task panelnya ya. Jadi teman-teman bisa edit. Atau kalau materialnya sederhana seperti steel atau aluminium itu teman-teman menggunakan aja yang udah aja gitu misalkan. Sekarang kita gunakan ini ya. Nanti otomatis akan terdefinisi untuk yang modulus, Poisson ratio, dan juga lain-lainnya ya. Cuman yang wajib diisi itu adalah yang modulus dan Poisson ratio, karena ini adalah analisis statik struktural. Oke, kemudian kita pilih solidnya, kita add untuk produk atau mungkin part yang ini ya. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita definisikan untuk mesh-nya. Kita bisa menggunakan mesh ini ya. Kita klik dulu untuk objeknya. Di sini ada NetGen dan juga Gmesh. Tentunya kita akan bahas lebih detail mungkin di kesempatan lain. Kita akan buat si mesh-nya itu tidak terlalu fine dulu ya. Kita buat coarse aja dulu untuk sementara. Karena semakin kasar itu akan semakin fine itu akan semakin lama simulasinya ya. Cuman ini sebenarnya terlalu kasar sih, jadi mungkin nah oke. Fine aja kayaknya oke lah. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan lagi. Misalkan masih terlalu besar, ini satuannya dalam milimeter ya. Kalau mau lebih kecil tentunya silahkan diperkecil. Ini adalah jumlah node, triangle, dan tetrahedron. Semakin banyak akan semakin lama runningnya, tapi semakin kecil ukurannya maka akan semakin detail dan akurat. Oke, terakhir kita definisikan untuk boundary conditions-nya ya. Kita definisikan dulu di sini ada force, terus kemudian di sini ada juga untuk fixed boundary condition. Katakanlah ini adalah sebuah cantilever beam gitu ya. Kita akan kunci di bagian sini. Kita harus tampilkan dulu. Oke, kita tambahkan permukaan ini sebagai fixed supportnya ya. Dan di permukaan sebaliknya kita akan definisikan sebagai force. Oke. Nah, ini arahnya adalah normal terhadap permukaan, jadi kita akan definisikan direction-nya ya. Kita mungkin pilih si garis ini sebagai direction. Kita pengen arahnya ke bawah, jadi kita reverse, terus angka bebannya juga silakan teman-teman tambahkan sendiri, misalkan 100 Newton gitu ya. Oke, seharusnya sudah komplit ya. Yang wajib diisi adalah material, mesh, dan juga beban. Langsung aja kita running, diklik di solver Calculix ya. Di sini ada beberapa settingan untuk analisisnya. Tinggal double klik aja. Ini di tasknya sudah nyala ya. Di sini ada berbagai pilihan analisis, ada statik, thermomechanical, buckling, dan frekuensi, dan lain sebagainya. Kita akan gunakan statik struktural, kita write INP filenya. Oke, kita run Calculix. Nah, sepertinya sangat cepat ya runningnya, karena memang cukup simple. Kita bisa masuk ke result. Kita close dulu ya. Oke, kita lihat displacement-nya.
Kita hide dulu untuk meshnya dan juga bodinya ya, supaya terlihat. Nah, ini dia. Sorry, ini harus kita close dulu. Nah, di sini teman-teman bisa cek ada font size stress, ada displacement, XYZ gitu ya. Maksimum principal, minimum principal, trace K, tentunya kita mungkin akan bahas di kesempatan lainnya. Oke, silakan teman-teman explore sendiri ya berbagai macam output atau mungkin input yang bisa digunakan gitu. Oke, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan atau mungkin request untuk materi apa saja yang ingin dibahas. Kami juga akan tinggalkan di deskripsi link untuk mengakses website kami, baik untuk tutorial atau training yang lebih detail dan juga untuk referensi lainnya seputar FreeCAD atau CalculX. Terima kasih sudah menonton.